layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat semua kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap badai cobaan yang boleh kami lalui dengan baik semuanya karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar pendidikan agama Kristen buat anak-anak kelas 7 baik 7A 7B. Tuhan, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dalam pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi murid-murid kelas 7, 7A, 7B. Saya berharap kalian semua sehat, tidak batuk, tidak pilek, tidak sesak napas, semuanya dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Juga saya berharap orang tua kalian juga sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini saya akan memberikan materi dari rumah saya tentang disiplin. Nanti akan saya bagikan perintahnya secara tertulis tentang disiplin. Bagaimana kita memulai kedisiplinan, dan kedisiplinan itu diawali dari sekolah dan rumah. Oke, bicara tentang disiplin, maka disiplin adalah sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Jadi taat dan mengendalikan diri, itu kuncinya. Kalau kita bisa taat dan mengendalikan diri, maka peraturan yang ada bisa kita taati. Dan peraturan yang kita taati akan membuat kita sendiri dilindungi, kita sendiri dijaga oleh peraturan tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu disiplin? Yang pertama tentu saja karena kita manusia, kita berbeda, kita makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, dan kita memiliki kedisiplinan. Makhluk lain tidak dituntut, tapi kita Tuhan tuntut kedisiplinan. Yang kedua, agar hidup ini, lingkungan, rumah kalian, sekolah, tempat kalian berada dimanapun menjadi tertib. Sebab tanpa ketertiban maka dunia akan kacau. Kalau dunia kacau maka orang tidak bisa tinggal di tempat yang kacau. Yang ketiga, agar kalian anak-anak Tuhan, anak-anak SMP, Anglo, bisa mencapai cita-cita, masa depan, tujuan kalian. Kalau kalian tidak disiplin, kalian menghabiskan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna, maka kalian akan sangat sulit untuk mencapai masa depan. Nah, oleh karena itu, kedisiplinan sangat penting kita miliki. Sangat penting ditanamkan dalam kehidupan kita semua, supaya kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang hebat, pribadi yang besar. Maka visi dari sekolah kita bisa kita capai. Menciptakan beribu-ribu pemimpin penuh kasih karunia. Pemimpin dilahirkan dengan cara ditempa. Salah satu cara menempa pemimpin adalah dengan memberikan peraturan supaya mereka disiplin. Nah, kalau lebih lanjut kita lihat dalam Yosua pasal 24 ayat 14-28, maka kita akan melihat bagaimana akhir hidup seorang Yosua. Yosua adalah seorang hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang besar, dan dia adalah seorang yang sangat-sangat disiplin. Ini dapat dibuktikan ketika Yosua memimpin bangsa Israel. Dia pemimpin yang hebat, tapi sebelumnya kita bisa temukan bagaimana Yosua adalah seorang hamba yang taat. Dia hamba yang sangat setia kepada Musa. Bahkan 40 tahun dia mengiring Musa. Bukan satu waktu yang
sebentar, dan Yosua sangat taat kepada Musa. Sehingga apa yang terjadi ketika Musa dipanggil pulang oleh Tuhan, dalam hal ini meninggal dunia, maka Yosua lah yang Tuhan pilih. Tuhan pilih, bukan dipilih manusia, untuk menggantikan Musa. Dan Yosua sukses memimpin bangsa Israel peperangan demi peperangan, sehingga bangsa Israel bisa sampai di tanah Kanaan. Dan ketika di akhir kehidupannya, Yosua kembali membuktikan dia pribadi yang sangat disiplin. Dia menantang orang Israel untuk memperbaharui perjanjiannya agar tetap bersama dengan Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Ini satu sikap yang sangat disiplin, sangat hebat, sangat taat terhadap Tuhan, dan efeknya adalah orang Israel diberkati. Jadi disiplin seseorang akan membuat orang di sekitarnya diberkati. Kalau kita memiliki kedisiplinan, maka orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Akan turun berkat Tuhan lewat hidup kita. Nah, harapan saya, kita semua menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Kita tetap hidup disiplin, kita tetap takut akan Tuhan, disiplin dalam kesehatan, disiplin dalam berdoa, disiplin dalam beribadah, disiplin dan taat kepada orang tua kalian, peraturan-peraturan di rumah. Saya harap kalian menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, dan kalian menjadi pemimpin yang penuh kasih karunia. Oke, sekian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap berdoa supaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bisa belajar. Amin.